Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai IPA, yaitu bab gaya dan gerak. Nah, suatu benda ini akan bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Gerakan suatu benda ini selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ini ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda tersebut. Sebagai contoh, ini ada jalan raya di mana di sini banyak kendaraan yang melaju. Nah, ini dilihat dari dua sisi ya. Misal dari sisi pengamat di tepi jalan dan dari misal ada orang yang berada di dalam mobil. Nah, pengamat di tepi jalan ini pasti melihat bahwa kamu atau orang yang berada di mobil ini sedang bergerak bersama mobil tersebut. Namun orang yang berada di dalam mobil ini akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak yang berada di mobil. Jadi sifat relatif gerak ini bergantung pada titik acuan yang kita gunakan. Jenis-jenis gerak ini ada beberapa. Menurut keadaan benda ada gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata ini adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Sedangkan gerak semu ini sebenarnya diam. Namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah mengalami pergerakan. Sedangkan menurut bentuk lintasannya ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Gerak lurus ini lintasannya berbentuk garis lurus, di mana lintasan ini adalah titik-titik yang dilalui benda selama mengalami pergerakan. Sedangkan gerak melingkar ini lintasannya berupa lingkaran atau bagian dari lingkaran. Nah, di mana dalam gerak melingkar ini jarak benda terhadap pusatnya itu tetap dan posisi benda terhadap pusat itu berubah. Yang ketiga ada gerak parabola di mana lintasannya berbentuk parabola. Selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan ini adalah jarak setiap satuan second atau detik. Dengan kecepatan ini adalah perpindahan setiap satuan second. Nah, kecepatan atau V ini rumusnya adalah S per T atau jarak dibagi waktu. Nah, kita nanti mengenal dua istilah ya, ada jarak dan ada perpindahan. Nah, jarak ini adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Sedangkan kelajuan ini ada beberapa ya, ada kelajuan tetap, yaitu kelajuan gerak di mana tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Sedangkan kelajuan rata-rata ini bergerak menempuh jarak tertentu dan tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Untuk kelajuan ini termasuk ke dalam besaran skalar dan kecepatan termasuk ke dalam besaran vektor. Contoh soalnya, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per second melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Pertanyaannya, berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Nah, rumus untuk menghitung jarak atau S ini adalah V dikali dengan T. Nah, tadi kelajuannya ini adalah 10 meter per second, jadi 10 dikali waktunya harus dalam detik atau second. 2 jam ini kalau dirubah ke dalam detik yaitu 7.200 detik. Jadi 10 dikali 7.200 itu adalah 72.000 meter atau 72 kilometer. Selanjutnya ada gerak lurus beraturan atau GLB. GLB ini adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi ini lintasannya lurus, kecepatannya tetap. Jadi kalau dibuat grafik untuk gerak lurus beraturan, ini adalah V, kelajuan. Kemudian di sini adalah waktu, nanti grafiknya lurus. Kemudian selanjutnya ada percepatan. Percepatan ini adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Sedangkan perlambatan ini adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Dengan rumus A atau percepatan, ini adalah VT min V0 per T. Jadi VT ini adalah
laju akhirnya, V0 adalah laju awalnya, T adalah waktu. Jika dipercepat, nanti nilai A atau percepatannya positif. Jika diperlambat, nilai A-nya bernilai negatif. Di mana VT ini sama dengan VO ditambah dengan A kali T. Berikutnya ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatan tetap. Akibat GLBB ini adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda yang diperlambat secara beraturan. Berikutnya ada gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Ada gerak dipercepat beraturan dan gerak diperlambat beraturan. Untuk gerak dipercepat beraturan, ini gayanya searah-arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Sedangkan gerak diperlambat beraturan, ini gayanya berlawanan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Nah, gaya itu sendiri merupakan besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. Satuan dalam SI ya, atau internasional dari gaya adalah Newton atau N, dan CGS adalah Gini atau D. Nah, gaya ini dilukiskan dengan garis berarah anak panah, dengan panjang mewakili besar gaya, dan anak panah adalah arah gayanya. Lambang gaya adalah F, dan titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Jadi, ini F adalah gayanya. Ini ada anak panahnya ya. Nah, arah anak panahnya kan ke kanan, berarti ini arah gayanya ke kanan. Titik A di sini, ini adalah pangkal gaya atau titik tangkap gayanya. Nah, untuk mengukur gaya, kita bisa menggunakan raca pegas atau dinamometer. Nah, ini adalah gambar dari raca pegas. Kemudian untuk resultan gaya, resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja yang disimbolkan dengan R. Gaya yang segaris dan searah ini nanti kita jumlahkan, sedangkan gaya yang sejaris tapi berlawanan arah ini dikurangi. Untuk macam-macam gaya, ada gaya otot, yaitu gaya yang dilakukan oleh tubuh kita, bisa mendorong atau menarik. Kemudian yang kedua ada gaya magnet yang diakibatkan oleh magnet dan pada benda-benda yang terbuat dari besi. Yang ketiga ada gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Gaya mesin adalah gaya hasil kerja mesin. Gaya listrik, gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Dan gaya pegas adalah gaya dari kerja benda yang elastis. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergesekan dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan suatu benda. Gesek ini dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Nah, ada gaya gesek statis, yaitu gaya gesek saat benda belum bergerak. Kemudian ada gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek benda setelah bergerak. Dan ada kelajuan kritis, yaitu batas kelajuan gerak benda di udara. Kemudian gaya gesek kinetis ini lebih besar daripada gaya statis maksimum. Selanjutnya ada gaya dan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Percepatan gerak benda ini terjadi karena adanya gaya yang bekerja pada suatu benda. Gaya itu sendiri merupakan sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak sebuah benda. Jika gaya searah dengan arah gerak benda, maka benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan A, tapi jika gayanya berlawanan, benda akan mengalami perlambatan dengan lambang negatif A. Jadi ini gayanya kan dia searah dengan arah gerak benda ya. Arah gerak bendanya ke kanan, sedangkan gayanya juga ke kanan, maka ini disimbolkan dengan A. Untuk
untuk yang satunya di sini gayanya ke kiri sedangkan arah dari bendanya ke kanan, maka simbolnya negatif A. Nah, benda ini dapat mengalami percepatan atau perlambatan karena gaya yang searah atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, kita juga akan mengenal gaya yang ada pada jembatan. Yang pertama adalah jembatan cantilever, di mana tiap bagian ini meneruskan beban ke ujung penyangga dengan kombinasi regangan dan tegangan. Ini ya contohnya. Kemudian kombinasi setiap bagian ini berbentuk segitiga. Ini segitiga, 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 dan segitiga. Nah, maksimal panjangnya ini adalah 240 meter. Nah, kemudian untuk tipe jembatan lengkung seperti ini konstruksinya berbentuk busur setengah lingkaran, ini busur setengah lingkaran, dan struktur ringan dan terbuka. Maksimal panjangnya 900 meter. Kemudian ada jembatan gantung, ini adalah gambar dari jembatan gantung. Nah, konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terentang. Nah, gaya tekan ini diteruskan dari menara penyangga ke tanah. Kemudian untuk jembatan gantung ini maksimal panjangnya adalah 1780 meter. Berikutnya ada massa dan berat benda. Berat ini adalah gaya gravitasi pada benda tersebut. Dan berat itu sendiri bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub, maka akan semakin besar percepatan gravitasinya, di mana gravitasi bumi ini besarnya 9,8 Newton per kilogram, untuk gravitasi bulan adalah 1,6 Newton per kilogram. Rumusnya adalah W sama dengan M dikali G. Nah, dalam gaya kita akan mengenal 3 jenis hukum Newton. Yang pertama adalah hukum 1 Newton, yang berbunyi jika resultan gaya-gaya yang bekerja ini nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, di mana dalam hukum 1 Newton kita mengenal istilah inersia atau I, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Kemudian ada hukum 2 Newton, di mana dalam hukum 2 Newton ini nanti faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya, atau F sama dengan M dikali A. Nah, percepatan ini akan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Mana arah percepatannya ini akan sama dengan arah gayanya. Untuk hukum 3 Newton, ini ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Nah, di sini kita mengenal hukum aksi-reaksi, di mana gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar, tetapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Yang terakhir ada gaya berat dan gaya normal. Gaya berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi dan menuju pusat bumi. Gaya kontak ini terjadi saat dua benda bersentuhan. Kemudian ada gaya normal, yaitu gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.